Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hilman Firdaus Nurdiana dengan NIM 0122230092. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas narasi yang saya angkat di UTS, yaitu tentang mengenal dunia kripto, uang digital yang mengubah cara kita bertransaksi. Nah, belakangan ini banyak yang bertanya-tanya apa itu kripto gitu kan, banyak yang FOMO. Bagaimana sih cara kita main kripto, bagaimana sih cara kita kaya dari kripto. Nah, namun sebelum kita lanjut ke sana gitu ya lebih jauh, kita akan mengenal dulu apa sih itu kripto gitu. Jadi kripto secara sederhananya adalah uang digital gitu. Jadi berbeda dengan uang-uang yang kita pegang saat ini, kayak uang 5.000, 20.000, 50.000, bahkan 100.000. Itu kan ada uang fisiknya ya, kotak gitu ya, mau warna merah, biru, hijau, dan abu-abu gitu. Nah, si kripto ini memang tidak ada bentuk fisik yang mutlak dan memang itu digital gitu. Dan kripto juga tidak dikeluarkan oleh bank manapun gitu ya, mau dari bank utama yang ada di US ya, pokoknya kayak Bank BRI, Bank BCA itu nggak ngeluarin kripto sama sekali gitu. Nah, dan mungkin contoh kripto yang sekarang lagi populer, yang sekarang lagi hype-hype-nya, mungkin ada dari BNB, Solana, Bitcoin itu sebagai induk utamanya ya, ada Sui juga dan lain-lain. Nah, cara kerja kripto, gimana sih cara kerja kripto gitu. Jadi kripto ini menggunakan teknologi blockchain. Nah, yang dimana blockchain itu seperti buku besar digital ya, yang mencatat semua transaksi secara real time gitu. Jadi memang eh, kalau misalkan disederhanain kayak dia ini transparan gitu. Jadi kita bisa melihat suatu institusi membeli kripto ini, suatu perusahaan membeli kripto ini. Jadi memang tidak ada yang ditutup-tutupi gitu dari cara kerja kripto menggunakan blockchain gitu. Jadi eh, nggak ada sembarangan orang ya, atau oknum yang bisa mengubah atau mengedit ya suatu transaksi gitu, karena itulah keunggulannya blockchain gitu ya. Nah, terus salah satu hal kenapa kripto ini menjadi menarik ya, karena dia ini mempunyai sifat desentralisasi. Jadi desentralisasi ini adalah tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikannya ya, maupun itu dari pihak pemerintah atau lembaga besar sekalipun itu tidak bisa mengendalikan kripto, karena kripto mempunyai sifat desentralisasi. Nah, jadi setiap transaksi yang dilakukan ya di kripto ini secara peer to peer, jadi langsung dari misalkan saya ke Pak Jalu gitu, jadi langsung peer to peer, nggak memakai jasanya si A, jasanya si B, itu nggak pakai. Nah, gitu. Terus di sisi lain juga kripto sudah menjadi hal-hal positif ya di berbagai macam negara gitu digunakan, karena eh, contohnya yang pertama itu bisa mengirim uang yang jumlahnya lumayan banyak dengan biaya yang murah ya, dan nggak ribet gitu. Jadi kita pakai apa tuh namanya, pakai exchange, kita kirim, misalkan saya di Indonesia, Pak Jalu di Cina misalkan, saya bisa ngirim uang misalkan 20 juta dengan 2 detik. Itulah keunggulannya kripto, berbeda dengan kayak misalkan harus dari bank BCA, BRI gitu kan, mungkin harus di convert dulu ya ke mata uang Cina gitu. Nah, jadi kesimpulannya kripto adalah bentuk uang digital ya, bentuk baru dari uang digital yang menawarkan banyak peluang dan tantangan gitu. Jadi eh, kripto juga membuka cara-cara kita, membuka cara-cara baru kita dalam bertransaksi ya, berinvestasi, dan bahkan mengatur sistem keuangan gitu. Jadi ada juga yang bilang gitu kayak kripto ini sebagai alat untuk menahan aset kalian gitu dari inflasi, melawan melawan inflasi gitu. Tapi sebelum kita terjun lebih jauh ke dunia kripto, jangan FOMO ya, dan selalu Dior ya, do you own research gitu. Jadi kita setiap melakukan hal apapun harus research sendiri gitu. Jadi kita tahu apa yang kita beli begitu. Mohon maaf bila ada kesalahan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.